Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya di channel RA Channel, yang mana channel ini akan selalu memberikan trailer, sinopsis serta prediksi sinetron terpaksa menikahi tuan muda tentunya. Akan tetapi sebelum masuk ke topik utamanya, RA Channel mengajak para sahabat-sahabat untuk selalu menyimak hingga akhir pembahasan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lovers serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Antv dimanapun kalian berada, tentunya sinetron terpaksa menikahi tuan muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya, yang dimana di scan yang pertama kita akan diperlihatkan Abimana murka terhadap Reno. Abimana murka terhadap Reno, yang dimana Reno nampaknya sangat puas dengan kegagalan Abimana dan perusahaannya, yang dimana ia kalah dalam menghadapi tender proyek yang cukup besar pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa Reno pun mengirimkan rangkaian bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas kekalahan yang berturut-turut hingga 2 kali. Lantas Abimana pun dipanggil oleh David, yang dimana David menemukan kiriman bunga tersebut di depan kantor Abimana. Setelah Abimana melihat rangkaian bunga tersebut, nampaknya kemurkaan Abimana pun keluar, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Abimana pun langsung menendang bunga tersebut hingga terjatuh, dan ia pun nampak sangat kesal kepada Reno. Sementara itu Reno pun nampaknya memantau dari kejauhan, ia pun sambil memvideokan kejadian tersebut, yang dimana Abimana tengah marah kepada bunga yang ia kirimkan dan kepada dirinya. Di scan ini diperlihatkan bahwa Reno pun sangat puas dengan pencapaian dirinya, yang dimana nampaknya ia pun bisa mengalahkan Abimana. Sementara itu Abimana pun masih berusaha ditenangkan oleh David dan Pak Satpam pada waktu itu, yang dimana Abimana tidak bisa mengontrol emosinya karena ia merasa dipermalukan oleh Reno pada waktu itu. Sementara itu cerita pun beralih ke rumah sakit, yang dimana di scan ini diperlihatkan di episode sebelumnya bahwa Pak Herman telah menolong seseorang pada waktu itu dan membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi pada saat ini perempuan tersebut malah menuduh Pak Herman menghamili dirinya. Lantas di scan ini diperlihatkan orang tua dari perempuan tersebut menghampiri anaknya yang berada di rumah sakit dan menanyakan apa yang terjadi. Sementara itu perempuan tersebut mengaku jika dirinya dihamili oleh laki-laki, yaitu Pak Herman. Dan orang tua tersebut nampaknya murka kepada Pak Herman dan ia pun langsung mencari-cari Pak Herman. Kebetulan Pak Herman pun meninggalkan KTP di rumah sakit pada waktu itu, yang dimana orang tua dari perempuan tersebut pun nampaknya tidak kesusahan untuk mencari alamat dari Pak Herman. Sementara itu di scan ini diperlihatkan nampaknya Pak Herman dan Marissa pun ditemukan oleh orang tua dari perempuan tersebut. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengatakan dan meminta pertanggungjawaban Pak Herman bahwa anaknya telah hamil oleh Pak Herman. Lantas Marissa yang mendengar kabar tersebut langsung kaget dengan apa yang dikatakan oleh si bapak-bapak tersebut kepada Pak Herman. Pak Herman pun cukup kaget dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tersebut, akan tetapi dirinya nampaknya tidak bisa mengelak lagi dengan fitnah dan tuduhan dari bapak-bapak yang tengah marah di rumah Pak Herman pada waktu itu. Sementara itu Pak Herman pun mencoba meyakinkan Marissa bahwa memang semuanya ini adalah fitnah, akan tetapi Marissa ingin meyakinkan ke rumah sakit dan ia pun ingin menanyakan langsung kepada perempuan tersebut. Di scan ini diperlihatkan Pak Herman dan Marissa pun berangkat ke rumah sakit. Akan tetapi Marissa pun sudah marah kepada Pak Herman. Sesampainya di rumah sakit, lantas Marissa pun menanyakan langsung kepada perempuan tersebut apakah benar tuduhan yang ia lontarkan kepada Pak Herman. Akan tetapi entah apa maksud dan tujuan perempuan tersebut, ia mengakui jika memang ia dihamili oleh Pak Herman. Dan
Marissa pun tidak bisa menahan emosinya pada waktu itu sampai ia pun jatuh pingsan di hadapan Pak Herman, perempuan tersebut dan orang tuanya. Sementara itu Pak Herman pun langsung membawa Marissa ke ruangan dokter pada waktu itu untuk memeriksakan kondisi Marissa, yang dimana Marissa tidak sadarkan diri. Sementara itu di scan ini diperlihatkan bahwa suster pun mencoba menenangkan Marissa, yang dimana Marissa harus tenang jika ingin sembuh. Akan tetapi Marissa pun tidak bisa menahan tangisnya pada waktu itu ketika melihat kenyataan yang dimana Pak Herman dituduh telah menghamili perempuan lain. Dan ia pun nampaknya tidak bisa lagi memaafkan Pak Herman. Sementara itu nampaknya Marissa pun menghubungi Kinanti pada malam itu, yang dimana Kinanti dan Abimana pun tengah tertidur lelap bersama dengan Abimana. Lantas Kinanti pun terbangun karena ia mendapatkan telepon dari Marissa, dan Kinanti pun dikagetkan dengan kabar yang dimana Pak Herman telah menghamili perempuan lain. Sementara itu Abimana pun terbangun dari tidurnya dan menanyakan apa yang terjadi. Kinanti pun menjelaskan kepada Abimana bahwa Pak Herman telah menghamili perempuan lain. Sontak saja Abimana pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Kinanti kepada dirinya. Sementara itu cerita pun beralih lagi ke Abimana, yang dimana di scan ini nampaknya Abimana pun masih marah terhadap Reno, dan ia pun masih mengingat-ingat kejadian yang dimana Reno mengirimkan bunga kepada dirinya atas kekalahan perusahaan dan dirinya. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana pun langsung menghubungi Reno pada waktu itu, dan Reno pun mengangkat telepon dari Abimana. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana menantang langsung Reno. Ia mengatakan, jika kamu laki-laki langsung hadapi saya. Nampaknya Reno pun tidak mau meladeni Abimana pada waktu itu, dan ia pun nampaknya hanya ingin mempermainkan Abimana. Sementara itu scan pun beralih lagi ke Marissa dan Pak Herman, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Marissa dan Pak Herman tengah berada di rumah keluarga Sudirja, yang dimana Marissa pun mengadu kepada Kinanti bahwa ia tidak kuat dengan apa yang ia hadapi pada waktu itu. Di scan ini diperlihatkan bahwa Abimana langsung mengatakan kepada Pak Herman, jika Pak Herman adalah seorang mata keranjang, maka wajar saja jika ia menghamili perempuan lain. Sementara itu Marissa pun sambil menangis ia sudah mengatakan jika ia tidak bisa memaafkan lagi kesalahan-kesalahan dari Pak Herman, dan ia pun fix untuk mengusir Pak Herman dari rumah dirinya. Di scan ini diperlihatkan Pak Herman pun menjinjing kedua kopernya, dan ia pun nampaknya akan keluar dari kehidupan Marissa beserta Kinanti. Entah siapa dan apa maksud dan tujuan perempuan tersebut memfitnah Pak Herman, akan tetapi nampaknya perempuan tersebut adalah seseorang yang dimana ia ingin menjatuhkan Pak Herman. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya. Baiklah para sahabat-sahabat RA Channel dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan untuk episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sertakan pula daerah kalian masing-masing agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi satu sama lainnya. Serta ini juga adalah sebuah bentuk dukungan kita terhadap sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda agar alur ceritanya semakin menarik lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan RA Channel, dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate seputaran sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sampai ketemu di lain waktu dan pembahasan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.